Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Bapak Ibu, rekan pemuda dan remaja, jemaah Masjid Baitul Faidin, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa untuk terus memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang diiringi dengan perasaan hati yang mendalam, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberi limpahan nikmat yang sangat besar, nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Dan terus kita panjatkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita untuk memahami Al-Quran. Kita pada pagi hari ini insyaallah akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Seperti biasa saya bacakan dulu. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumal qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu sekalian itu kisos, hukum bunuh, fil qatla, terkait dengan pembunuhan, Wah, jadi pagi ini kita berbicara tentang memahami tentang kisos, Al-hurru bil hurri, kisos itu bagaimana hukum balas bunuh itu. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dibalas dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, budak dibalas dengan budak. Wal unsa bil unsa, perempuan dibalas dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan atau memperoleh kemaafan dari saudaranya, saudara yang terbunuh itu, syai'un, maka nanti di syai'un ini ada mengandung tebusan, fattiba'um bil ma'ruf, maka ikutilah, laksanakanlah dia tebusan itu dengan ma'ruf. Jadi ada diatnya, syai'un tuh diatnya, jadi denda lah, seperti itu. Maka laksanakanlah hal itu dengan yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan,
penyelenggaraan itu harus dilakukan dengan baik, ya. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, ya. Ya. Yang demikian itu merupakan takhfifun, ya, keringanan, ya, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa rahmah, jadi keringanan dan bentuk kasih sayang Tuhan kepadamu. Faman ya'tada, barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalika, setelah hal itu, falahu adzabun alim, jadi bagi mereka itu atau baginya adab yang pedih, ya. Walakum fil qisasi hayatun, di dalam kisos itu bagi kita semua itu, bagi kalian semua itu hayatun, ya, ada jaminan hidup, ya ulil albab, ya, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, ya, agar kamu sekalian itu menjadi atau tetap menjadi orang yang bertakwa, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, secara umum, ya, ayat ini sudah bisa dipahami dari terjemahnya, ya. Tetapi secara teknis, ya, kita masih bertanya di sini, ya. Misalnya diwajibkan kisos, hukum bunuh balik atau pembalasan seperti itu. Nah, seperti apa itu, ya? Di sini secara ringkas disampaikan kalau yang membunuh itu orang merdeka terhadap orang merdeka, ya dibalas, ya. Kemudian budak dibalas dengan budak dan sebagainya. Tetapi tentu orang yang letterlek mengartikan ini seolah-olah misalnya seorang merdeka membunuh seorang budak, ya, maka itu tidak bisa dibalas, ya. Ya, kecuali dengan merdeka pula, nggak bisa. Itu pernah terjadi dulu. Oleh karena itu nanti di sini ada nasakh mansuh menurut sebagian mufassir. Siapapun yang membunuh, yang merdeka, budak, demikian juga yang bunuh itu siapa, misalnya laki-laki membunuh perempuan, kalau menurut letterlek ayat ini itu nggak bisa dibalas bunuh. Misalnya laki-laki membunuh perempuan, nggak bisa. Itu pernah praktek seperti itu pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Akhirnya tidak bisa seperti itu. Siapapun yang bunuh, laki-laki bunuh perempuan, maka tetap harus dihukum kisos, ya, yang membunuh tadi. Jadi tidak harus sama. Tidak harus laki-laki membunuh laki-laki baru bisa dikisos. Kalau laki-laki membunuh perempuan tidak bisa dikisos, tidak bisa seperti itu. Jadi tetap nanti ada nasakh mansuh di sini, ya. Jadi ukurannya itu adalah nafsun, ya. Jadi jiwa atau nyawa, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi itu perlunya kita untuk membaca penjelasan atau tafsir terhadap ayat itu, ya. Ya. Nah, kalau misalnya saudara orang yang terbunuh itu memberi maaf, maka selesai, tidak bisa dilakukan kisos. Tetapi di situ nanti ada diat, ya, ya adenda lah seperti itu. Nah, kalau tidak salah itu kemarin hasil penelitian tuh mengatakan diatnya itu cukup besar, Bapak sekalian, ya. Diatnya itu kalau yang sengaja itu, ya, 100 ekor unta. Saya nggak tahu berapa harga 100 ekor unta itu. Kalau yang tidak disengaja, ya, 100 juga, tetapi komposisinya beda, nanti kita jelaskan. Jadi secara umum ayat ini menjelaskan tentang kisos, ya. Kenapa harus dilakukan kisos? Karena di ayat 179 itu, di dalam kisos itu ada jaminan hidup. Nah, jadi kalau orang dikisos, maka itu akan menjadi pelajaran bagi masyarakat umum. Jangan terlalu mudah menganiaya, apalagi membunuh orang. Jadi sekarang kan banyak sekali, ya, naudzubillah min dzalik, kita jemaah
Ini bersama-sama berdoa pada Allah semoga dihindari dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Sekarang tuh banyak suami bunuh istri, istri bunuh suami, bapak membunuh anaknya, sebaliknya juga anak membunuh bapaknya. Hari ini luar biasa Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, kalau kembali ke ayat ini, di dalam kisos itu ada jaminan hidup. Jadi itu akan menjadi pelajaran bagi semua orang untuk sebelum melakukan penganiayaan, apalagi pembunuhan ya. Nah, itu mereka harus mikir terlebih dahulu ya. Seperti dulu itu sopir Maxim ya, sopir Maxim sudah diambil mobilnya, dibunuh juga orangnya. Naudzubillah min dzalik. Itulah manusia hari ini ya. Tapi kalau mereka mikir, kalau saya bunuh orang saya akan dibunuh juga, mungkin dia nggak akan sempat atau nggak akan sampai membunuh ya. Nah, itulah hukum kita ya Bapak-Ibu sekalian. Baik, mari kita baca tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 Bapak-Ibu. Kalimat pertama tadi, kutiba alaikumul qisas fil qatla al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wa dzukira fi sababi nuzulaha ma rawahul Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim. Jadi disebutkan bahwa sebab-sebab turunnya ayat ini asbabun nuzul ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim yang meriwayatkan dari Abu Zur'ah, dari Yahya bin Abdullah bin Bukair ya, dari Abdullah bin Lahi'ah, dari Atha bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair ya, tentang firman Allah ini, idza kana amdan ya, jika terjadi pembunuhan yang disengaja ya, al khurru bil khurri, maka orang merdeka ya dibalas atau dengan atau tebusannya itu yang dibunuh itu bil khurri, dengan orang merdeka. Wa dzalika an hayyaini minal arabi iqtatalu fil jahiliyah qoblal Islam. Hal itu karena pernah terjadi ya, atau menimpa dua kabilah Arab gitu, yang mereka saling berperang fil jahiliyati qoblal islami biqolilin ya, mereka berperang ya, saling bunuh ya, pada masa jahiliyah sebelum Islam, tidak lama sebelum Islam datang seperti itu. Fakana bainahum qatlun wa jirahatun ya, maka terjadilah pembunuhan dan luka-luka di antara mereka. Hatta qatalul abida wan nisa ya, maka mereka itu membunuh abidah, budak, wan nisa, dan perempuan. Falam ya'khudh ba'duhum ya, lalu mereka itu belum sempat atau belum saling membalas ya, satu dengan lainnya, ba'duhum min ba'din, hatta aslamu, sampai mereka masuk Islam. Fakana ahadul hayyaini ya yatatawwalu 'alal akhar, kemudian salah satu dari dua kabilah itu karena merasa lebih tinggi, yatatawwalu ya 'alal akhar, atas yang lain, fil uddati wal amwal, dalam hal jumlah pasukan dan harta. Fahalafu alla yardau hatta ya yuqtala bil abdi minnal khurru minhum, maka orang yang tadi merasa lebih kuat itu tidak rela sampai nanti budak dari golongan mereka itu dibalas dengan orang merdeka dari golongan musuh. Wabil mar'ati minnar rajulu minhum ya, dan wanita dari golongan mereka dibalas dengan pria dari golongan musuh. Jadi ini pernah terjadi peperangan pada masa jahiliyah ya, sebelum Islam datang, di mana sempat terjadi pembunuhan terhadap budak dan perempuan. Tapi karena belum sempat balas seperti itu, Islam keburu datang ya, mereka juga masuk Islam semuanya. Tapi di antara mereka ini, sebagian mereka yang sudah kadung terbunuh ini, dari kelompok salah satu kabilah ini, maka meskipun Islam datang, mereka belum rela itu sebelum itu dibalas ya. Al-huru bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ya, minha mansukhatun nasakhotha.
sebagian ayat ini ya, ada yang dimansuhkan dengan ayat yang menasah, yaitu an-nafsa bin nafsi. Jadi di Al-Maidah ayat 45 ya, itu ada ayat ya. Coba ya. Di sana berbunyi, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mengandalkan surat Al-Baqarah ayat 178 tadi ya, maka seolah-olah laki-laki yang membunuh perempuan tidak bisa dikisos kecuali dengan laki-laki ya. Tetapi ini tidak ya. Ukurannya tuh an-nafs bin nafs ya, gitu ya. Jadi nyawa dengan nyawa ya, apa tadi? Telinga pun harus ada kisosnya, gigi ada kisosnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, misalnya kita mukul orang nih, kena giginya copot, itu ada kisosnya. Itu ya. Kita mukul orang sampai mohon maaf hidungnya bengkak, itu ada kisosnya. Kisosnya, kasarnya itu, kasarnya atau letterlek kisosnya. Kita mukul orang sampai gigi copot, kita juga harus dipukul sampai copot giginya, itu kisos kasarnya atau letterleknya. Ya. Tapi kalau sudah seperti itu sudah selesai gitu. Maka Al-Quran tadi di Al-Maidah itu 45 itu sampai detail betul ya. Nafas bin nafas ya. Jadi jiwa di jiwa. Nah, jadi Bapak sekalian, intinya siapa yang membunuh dia harus dihukum bunuh. Ya. Siapa yang melukai dia harus dilukai. Itu levelnya. Tapi nanti kan ada tidak harus seperti itu. Rupanya ada kejadian misalnya kalau yang dibunuh atau dilukai itu memaafkan, itu nanti ada teknisnya. Waqala Ali bin Abi Thalhah dari Abbas tentang firman Allah ini merujuk kepada Al-Maidah ayat 45 tadi, bukan Al-Baqarah 178, wal unsa bil unsa wa dzalika annahum la yaqtuluna ar-rajula bil mar'ah. Oleh karena itu membunuh mengkisos ya, laki-laki karena membunuh perempuan ya. Walakin yaqtuluna ar-rajula bir rajuli ya, wal mar'ata bil mar'ati fa anzalallahu nafsu bin nafsi wal ainu bil aini. Jadi ini sama tadi. Jadi ini dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Dulu sempat terjadi karena kebetulan yang bunuh itu laki-laki, maka karena ayat surat Al-Baqarah ayat 178 itu tidak bisa dibunuh ya. Ya. Akhirnya muncul ayat yang menasah hal itu, di mana yang menjadi ukuran itu adalah jiwa, an-nafs bin nafs, wal ainu bil aini ya, mata dengan mata. Faja'alal ahrara fil qisasi sawa'am fima bainahum minal amdi ya. Jadi lalu Allah menjadikan orang-orang merdeka dalam kisos ya, sawa'am fima bainahum minal amdi, sama di antara mereka itu dalam hal pembunuhan yang disengaja. Rijaluhum wa nisa'uhum fin nafs. Jadi Al-Maidah ayat 45 ini sebagai nasah dari Al-Baqarah ayat 178 itu egaliter gitu. Maksudnya menyamakan atau memberikan kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal nyawa. Maksudnya dalam hal penghargaan Islam terhadap nyawa seseorang itu sangat tinggi ya. Nah, sekarang kan terbalik ya. Kadang-kadang Islam yang dituduh keras, Islam yang dituduh teroris, ternyata buktinya hari ini yang paling banyak korbannya adalah kaum muslim. Jadi kalau di Palestina itu beberapa berita atau laporan statistik
ada yang menyebut 37.000 orang, ada yang menyebut 45.000 orang yang mati di Gaza itu, Palestina, sebagai korban kejahatan Zionis ya. Nah itu jelas-jelas itu bukan orang Islam yang mengerjakan, tapi non-Islam. Tapi masih juga Islam masih sering disebut sebagai agama teroris. Jadi dunia ini kadang kebalik-balik. Nah, sudah jelas di depan mata. Di dalam pandangan Islam, jiwa itu sangat dihargai, ya, sangat dihargai. Karena saking dari menghargai jiwa atau nyawa, maka ada hukum kisos. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu, ya. nggak sembarangan ya. Tidak meremehkan. Pertama, tidak meremehkan ciptaan Allah, karena itu Allah yang mencipta. Kedua, orang hidup itu luar biasa perjuangannya gitu ya. Dari kecil ayah atau ibunya memelihara anak itu sampai besar, bukan main sulitnya ya. Tiba-tiba ada orang jahat menganiayanya. Nah ini dalam Islam semua itu benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai terjadi pembunuhan, atau jangan sampai mengakibatkan nyawa orang itu hilang. Itu di dalam Islam. Sejatinya Islam itu seperti itu. Tapi repotnya kadang-kadang kalau di Nusantara ini yang membunuh juga banyak muslimnya. Nah, ini repotnya. Muslim sendiri membunuh muslim. Sudah ruwet urusannya. Kenapa terjadi seperti itu? Nah itu lagi-lagi kembali kepada banyak pelajaran Al-Quran itu yang belum sampai kepada umat. Nah ini banyak pelajaran Al-Quran tuh ya, kayak kemarin itu ya, tentang kebaikan yang sangat detail itu, insya Allah kita paham. Itu banyak yang belum nyampe ke umat itu. Jadi tanggung jawab mubaligh, tanggung jawab ustadz, tanggung jawab kiai, tanggung jawab guru itu besar sekali ya. Bukan hanya pidato di mana-mana dapat amplop ya, bukan itu ya. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Fima bainahum minal amdi fin nafsi wa fima dunan nafsu rijaluhum wa nisa'uhum. Jadi baik di dalam hal nyawa itu sekali lagi Islam itu menyamakan ya. Tidak ada perbedaan antara laki perempuan, majikan atau budak ya. Baik laki-laki maupun perempuan mereka. Wa kadzalika ruwiya an Abi Malik annaha mansukhatum bil qauli an nafs bin nafs. Ya. Ini juga dikatakan oleh diriwayatkan oleh Abi Malik ya, jadi telah terjadi nasakh terhadap ayat ini. Beberapa hari yang lalu sempat nyari contoh ayat yang dinasakh tuh, ini baru dapat rupanya. Jadi kalau ada ayat dinasakh tuh tidak berarti ayat itu langsung dihilangkan dari Quran, tidak Bapak Ibu sekalian. Di dalam Quran Mushaf Utsmani ini masih ada ayatnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang terbaca letterlocknya, oh ini al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, oh berarti ini harus setara, sepadan. Nah, ternyata tidak. Yang menjadi ukuran sekali lagi adalah an-nafs ya. Bahkan di dalam Al-Maidah tadi sampai detail ya, mata dengan mata. Kalau kita menganiaya orang, mata orang sampai rusak, maka seharusnya letterlocknya yang menganiaya tadi itu matanya harus dirusak. Tapi sekarang kan yang paling umum itu memaafkan misalnya. Nah itu agak berat ya, agak berat. Naudzubillah lah kita ini. Misalnya anak kita nih dianiaya orang sampai matanya rusak, itu berat, itu berat memaafkan itu. Ya, kalau memaafkan maka misalnya dimaafkan, maka orang yang menganiaya tadi itu harus memberikan biaya untuk operasi.
harus ditanggungkan kepada dia sampai matanya itu normal. Kalau memang tidak bisa di ini, maka harus cangkok mata, beli mata. Yang menganiaya itu yang harus menalangi biayanya. Nah, itu dalam Islam Bapak Ibu sekalian. Akhirnya nanti kan ke belakangnya itu nggak sembarangan orang ninju orang. Lihat dulu ninju mana. Ya. Misalnya copot giginya, maka yang nonjok sampai copot tadi itu harus bertanggung jawab. Ya bagaimana lah, kalau minta ganti gigi, ganti, cari rumah sakit. Di mana rumah sakit? Malaka mungkin, Malaysia, pasang gigi ya. Kupingnya misalnya patah ini, yang nendang tadi itu harus bertanggung jawab. Gitu. Harus menyiapkan biaya operasinya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Selama ini kan mungkin jarang itu terdengar di kita, tapi itulah Islam. Nah, karena kesering di masyarakat tuh udah dimaafkan, nggak tahu orang tuh menanggung penderitaan. Ya. Hidungnya bagus-bagus, sejak lahir dipelihara oleh orang tuanya, tiba-tiba dirusak oleh seseorang. Jadi yang merusak tadi itu harus bertanggung jawab untuk memperbaiki hidung tadi itu, meskipun dengan operasi harus seperti itu. Nah, kecuali ada orang kok ya kebetulan misalnya, ya udahlah Pak, saya maafkan ya. Udah, karena saya tahu Bapak itu kurang ekonominya, enggak terlalu, ya udahlah, lain kali jangan ulangi Pak ya. Anak saya ini biar saya bawa operasi sendiri. Wah, itu lain. Itu berarti benar-benar ada rezeki dari Allah kepada orang yang nonjok tadi itu. Tapi kalau anggota keluarganya tidak seperti itu, tidak mau seperti itu, maka wajib orang ini bertanggung jawab atas biaya perawatan sampai anggota tubuh orang tadi itu baik kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa makna yang gitu ya? Hati-hati kita. Sama-sama anggota keluarga kita himbau hati-hati. Ya, kalau bisa jangan sampai menganiaya. Kalaupun terpaksa harus membalas ya sesuai dengan ininya, ditinju sekali bayar sekali. Kalaupun harus terpaksa. Ya, jangan berlebihan. Kadang-kadang orang yang emosi itu berlebihan. Kena tinju sekali, balasannya sampai berkali-kali, sampai orang pingsan. Nah, itu nanti ada hukumannya itu, ada itu artinya nanti di akhir ayat ini. Orang seperti itu adalah neraka jahanam. Ya, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada potongan ayat, faman ufiyalahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Mujahid dari Ibnu Abbas berkata terkait ayat ini, fal afu, ada kata-kata afu di situ ya. Faman ufiya, ada kata-kata barang siapa yang memaafkan atau memberi maaf. Maka maaf di sini adalah yaqbalud diyata fil 'abdi. Jadi menerima diat ya, dalam kasus pembunuhan yang disengaja, diat. Wa kadza ruwiya an Abil Aliyah, sebagaimana juga dikatakan oleh Abil Aliyah dari Abi Sya'tha, dari Mujahid, dari Sa'id bin Jubair, dari Atha, dari Hasan, dari Qatadah dan Muqatil bin Hayyan. Jadi faman ufiya, jadi kalau misalnya anggota keluarganya atau saudaranya itu memaafkan sang pembunuh tadi dalam konteks atau dalam peristiwa pembunuhan yang sengaja ya, maka membayar diat. Yang membunuh tadi harus membayar diat. Jadi diat itu Bapak sekalian, jadi pembunuhan itu yang dikategorikan kisos itu ada pembunuhan yang disengaja, qatlul amd, kemudian ada syibul amd, dan terakhir khata. Yang disengaja itu hukumannya kisos kecuali mendapat pemaafan. Tapi ada pembunuhan yang kurang disengaja dan ada pembunuhan yang tidak disengaja sama sekali. Untuk yang disengaja itu saya pernah baca penelitian ya, itu terkategori diat kabir ya. Denda besar itu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina 3 tahun masuk 4 tahun umurnya, kemudian 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Jadi berat sebetulnya kisosnya itu kalau terkait dengan materi ya.
Ya kalau tidak memaafkan berarti langsung ya dikisos, dibawa ke lembaga yang berwenang. Tapi di Indonesia nggak ada itu ya. Begitu membunuh orang, ya udah ditahan, diproses, masuk pengadilan. Kalau di pengadilan dinyatakan bersalah, maka hukumannya bisa hukuman mati minimal 20 tahun kan. KUHP itu pasal berapa tuh ya. Kemudian lanjutannya zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah ya. Kalau ada orang yang memaafkan ya terhadap pembunuh itu dan bayar diat, maka itu sebenarnya termasuk apa? Keringanan. Takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Jadi takhfifun wa rahmatun mir rabbikum. Ayat itu kalau di Indonesia kan seperti itu susunannya. Dzalika takhfifun wa rahmatun mir rabbikum. Tapi Quran itu dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Jadi ada keringanan dari Tuhanmu, dan hal itu merupakan bentuk apa? Kasih sayang Tuhanmu kepada kita semua, apa kepada orang yang apa tadi terkena kisos itu, atau yang membunuh tadi, yang membayar diat tadi itu. Innama syara'alakum akhdal diyati fil amdi takhfifan minallahi alaikum wa rahmatan bikum. Jadi sesungguhnya Allah itu mensyariatkan ya, syara'alakum, mensyariatkan bagi kamu semua itu akhdad diyati, untuk mengambil diat fil amdi, pada kasus pembunuhan yang disengaja tadi ya. Takhfifan, sebagai keringanan, minallahi alaikum, dari Allah kepada kalian semua, wa rahmatan bikum, dan merupakan bentuk kasih sayang Allah pada kalian, mimma kana mahtuman ya alal umami qablakum minal qasli awil afi ya. Ya, hal ini berbeda dengan apa yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, minal qasli, yaitu hanya pembunuhan kisos awil afi, atau pemaafan tanpa diat. Kalau melihat tafsir ini, dahulu tuh pernah ada suatu masa di mana ekstrim. Jadi kalau terjadi pembunuhan ya harus dikisos ya. Ya. Tidak ada opsinya, tidak ada tawarannya, tidak ada alternatifnya, atau dimaafkan ya. Kalau tidak dimaafkan, dibunuh. Kalau dimaafkan ya udah dimaafkan gitu aja, memperoleh maaf, tidak jadi dibunuh, tapi tidak bayar diat. Itu pernah kejadian seperti itu dulu kalau menurut keterangan tafsir ini. Maka hal itu dimansuh ya, tidak bisa seperti itu ya. Ya, tidak harus dibunuh ya, karena bisa jadi dapat kemaafan. Nah, kalau dapat kemaafan tetap harus membayar diat. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi di dalam kalimat zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah itu terkandung pengertian seperti itu ya. Jadi Allah tuh mensyariatkan untuk mengambil diat pada kasus pembunuhan yang disengaja. Kemudian ada ayat tadi, faman i'tada ba'dzalika falahu adzabun alim ya. Barang siapa yang melampaui batas ya, setelah itu, maka bagi mereka itu azab yang pedih. Yaqulu ta'ala faman qatala ba'da akhdiyad diyati au kubuliha falahu adzabun alim ya, bagi mereka itu adab yang sangat pedih. Siapa sebetulnya orang yang melampaui batas itu? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Mujahid, dari Atha, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Rabi bin Anas, Suddi, Qatil bin Hayyan, annahu huwa alladhi yuqtalu ba'da akhdiyad diyati ya, sesungguhnya orang yang melampaui batas, dia itu adalah huwaladzi yuqtalu ba'da akhdiyad diyati ya, dia yang tetap membunuh padahal sudah mendapatkan atau sudah mengambil diat, sudahlah dapat diat, nak ngebunuh pula. Itu azab yang pedih dari Allah kalau ada seperti itu ya.
muji'un syadidun. Jadi adzabun alim itu artinya siksa yang menyakitkan, dan syadidun sangat keras. Ya, kama qala Muhammad bin Ishaq, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Ishaq dari Haris bin Fudail, dari Sufyan bin Abi Auja, dari Abi Syureh Al-Khuzai, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda terkait dengan pembunuhan. Bagaimana sabda Nabi? Man usiba biqatlin au khoblin, ya. Jadi siapa yang terkena musibah karena dibunuh atau luka, fa innahu yakhtaru ihda salasin, maka dia memiliki 3 pilihan. Imma ayyaqtassa, ya, membalas dengan cara mengkisos, wa imma ayyafua, atau memaafkan, wa imma ayyakhudad diyat, mengambil diat tadi. Fa in arada rabi'ah, nah ini kata Nabi, barang siapa menginginkan yang keempat, Nabi itu jelas-jelas tadi bersabda kalau seseorang ditimpa musibah karena dibunuh itu ada 3 pilihan. Tapi dasar orang terdahulu itu pernah ada menginginkan yang lebih lagi dari itu. Itu Nabi menyebutnya arada rabi'ah, yang keempat, alternatif. Maka kalau ada orang seperti itu, apa yang keempat tadi itu? Sudahlah, dapat diat, mau membunuh pula, fakhulu ala yadaih, kata Nabi. Ya. Maka orang seperti itu harus dicegah. Ya. Ya. Karena orang itu termasuk wa man ya'tada ba'dalika falahu naru jahannam khalidan fiha. Orang itu termasuk orang yang melampaui batas dan azabnya itu di neraka jahanam. Nah, Bapak sekalian, terakhir pada surat Al-Baqarah itu nanti disebutkan walakum fil qisasi hayatun, dalam kisos itu ada jaminan hidup, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kamu tetap menjadi orang yang bertakwa. Jadi jaminan hidup itu sekali lagi jaminan, gitu, jaminan agar manusia ini berhati-hati, agar manusia ini tidak mudah untuk menumpahkan darah, agar manusia tidak mudah melakukan pembunuhan. Ya, bagus sekali. Semoga kita bersama keluarga besar kita, ya, dimanapun berada, ya, pertama terhindar dari malapetaka pembunuhan. Kedua, kita dengan turunan-turunan kita terhindar dari sifat untuk menganiaya orang lain. Ya. Ini insya Allah hikmah dari surah Al-Baqarah ayat 178, 179. Ya. Kalau pelajarannya tadi, pelajaran akademiknya, pelajaran ilmiahnya adalah kita dapat asbabun nuzul, ya. Jadi membaca surat Al-Baqarah ayat 178, 179 itu harus dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 45. Nah, ini bagi yang ikut pengajian, ya. Bagi yang tidak ikut kajian ini mungkin hanya terputus di sini. Ya, jadi seolah-olah kalau terputus di 178, 179 Al-Baqarah ini, maka nanti akan terjadi pemahaman seperti tadi. Ya. Tetapi dengan dinasahnya ayat ini oleh Al-Maidah ayat 45, maka yang menjadi ukuran adalah bukan jenis kelaminnya, tetapi an-nafasnya itu. Ya, jiwa dibayar jiwa, nyawa dibayar nyawa, mata dibayar mata, telinga dibayar atau diganti dengan telinga, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita, dan kita harus menghindari sifat-sifat melampaui batas, ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, itu pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bersama keluarga kita
terhindar dari pembunuhan, dan terhindar dari memiliki sifat yang aniaya dan melampaui batas. Kurang lebihnya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.